Shalom saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dalam program Rema oleh Pastor Andreas Agung, Gembala KBC Bekasi. Buka hati saudara untuk menyambut firman Tuhan. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik, selamanya Dia baik. Haleluya. Berjumpa lagi dengan saya dalam program Rema, sebuah program rohani yang dirancang agar hati dan pikiran kita terus terkoneksi dengan firman Tuhan. Karena itulah kunci di mana iman kita bisa bertumbuh dan kita bisa memiliki hidup Kristen yang berkemenangan setiap hari. Haleluya. Dalam program ini kita akan belajar firman Tuhan secara urut dari Matius sampai Wahyu. Dan hari ini kita sampai pada seri 61. Kita akan belajar dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Stop mendengar firman. Itulah tema Rema seri 61 hari ini. Wow, saya melihat saudara terperangah mendengar tema ini. Stop mendengar firman. Mari kita ikuti apa yang saya maksud dengan stop mendengar firman, saudaraku. Hari ini kita akan belajar kebenaran dasar dalam kekristenan, namun sangat menentukan bagi bangunan hidup kekristenan kita. Banyak orang menganggap remeh kebenaran ini, akhirnya harus menanggung akibat negatifnya. Kita akan belajar tentang akibat mendengar firman dan akibat menjadi pelaku firman. Jadi ada dua hal, mendengar firman dan menjadi pelaku firman. Pertama, akibat menjadi pendengar firman. Yang saya maksud menjadi pendengar firman di sini adalah berhenti hanya mendengar firman Tuhan. Nah, jadi yang saya maksud di sini adalah berhenti hanya mendengar firman. Akibatnya apa? Kalau kita hanya menjadi pendengar saja, kalau kita hanya berhenti pada mendengar firman saja, akibatnya tidak pernah mengalami kuasa firman. Kerohanian kita tidak bertumbuh, iman kita tidak bertumbuh. Kita masih suka berkompromi dengan dosa dan bertahan pada level kanak-kanak secara rohani, meskipun kita sudah lama menjadi orang Kristen. Dasar hidup kekristenan kita tidak kuat, bahkan sangat rapuh. Dalam perikop ini Tuhan Yesus menyebutnya sebagai orang bodoh. Dan orang yang hanya mendengar firman saja tidak akan siap menghadapi badai hidup yang datang dalam hidupnya. Kedua, akibat menjadi pelaku firman. Yang saya maksud menjadi pelaku firman di sini adalah setia mendengar firman dan setia melakukan firman. Dan akibatnya adalah akan mengalami kuasa firman, kerohanian kita bertumbuh, iman kita bertumbuh, kita tidak suka berkompromi dengan dosa, dan proses menjadi dewasa rohani berjalan dengan pesat meskipun kita belum lama menjadi orang Kristen. Dasar hidup kekristenannya kuat, bahkan sangat kokoh. Dalam perikop ini Tuhan Yesus menyebutnya sebagai orang bijaksana.
Kalau kita setia mendengar firman, lalu kemudian kita setia melakukan firman, maka kita siap menghadapi badai hidup yang datang dalam hidup kita. Bahkan kita bisa keluar sebagai pemenang kehidupan. Inilah janji dari Tuhan. Karena itu, stop menjadi pendengar firman, tetapi jadilah pendengar firman dan pelaku firman. Jadi jangan salah mengerti. Stop menjadi orang yang hanya mendengar firman saja, tetapi jadilah orang yang setia mendengar firman dan setia melakukan firman. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa terima kasih untuk firman Tuhan, mengajarkan, mengingatkan kepada kami, agar kami bukan saja mendengar firman, gemar mendengar firman lalu berhenti sampai di situ, tetapi firman-Mu mengajar kepada kami, supaya kami setia mendengar firman, dan kami pun setia melakukan firman. Kalau kami setia mendengar firman, dan kami setia melakukan firman, maka kerohanian dan iman kami akan bertumbuh, dan kami kian hari akan kian kuat. Badai hidup yang datang dalam kehidupan kami siap menghadapinya bersama dengan Yesus, dan kami keluar sebagai pemenang. Kesempatan yang indah ini aku berdoa, saudaraku yang sakit, engkau dijamah Tuhan, disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau sembuh, haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam pergumulan diberikan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, tetap semangat, tetap menjadi pendengar firman Tuhan yang setia, dan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Sampai bertemu minggu depan, dari hari Senin sampai Jumat. Haleluya, amin. Kita telah mengikuti penyampaian firman Tuhan dalam program Rema. Jika saudara rindu mendapat pelayanan lebih lanjut dalam konseling dan doa, serta rindu mendukung pelayanan kami, silakan hubungi nomor WA 0898 6847 386 dan 0812 9332 7912. Sampai berjumpa kembali dalam seri berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.